seluruh jajaran UT yang hari ini hadir, Ibu Dr. Astrid, yang saya banggakan, adik-adik atau teman-teman calon generasi pemimpin Maluku Utara ke depan yang saat ini berjaket kuning, alma mater melekat. Alhamdulillah, saya hari ini mendapat kehormatan diundang Pak Direktur untuk datang berbagi pengalaman. Mungkin ada sesuatu yang bisa adik-adik atau teman-teman petik dari semangat bagaimana orang ini mesti sekolah. Saya sebenarnya dari tadi ini mau ke toilet, gugup, jujur. Hari ini baru saya bisa bergabung dengan teman-teman di PAUI. Hari ini baru saya bergabung dengan keluarga besar UT yang ada di Ternate. Terima kasih telah mengundang saya. Saya sudah menjadi bagian dari keluarga besar UT. Saya bilang tadi bahwa saya gugup karena saya kaget masuk. Saya baru pertama kali ke UT pada waktu saya ingin penjajakan kerjasama dengan UT. Kantornya luar biasa, sangat profesional dan welcome orang-orangnya di dalam. Hari ini saya hadir di acara penerimaan mahasiswa baru, makanya saya tadi minta izin Pak, saya ketua itu gugup. Saya tidak bayangkan bahwa universitas terbuka yang ada di Maluku Utara ini sangat luar biasa. Pertama, dari paparan-paparan yang saya sempat nonton, dari paparan-paparan mic yang tadi di belakang. Ada mic di situ. yes. Kasih mic, isi mic. Mohon maaf ya, ini kesalahan bukan kesalahan dari panitia, ini kesalahan dari pemilik ruangan ini yang tidak siap sebenarnya menerima acara yang begitu besar. Jadi saya ulang lagi, teman-teman sekalian, bahwa saya masuk di sini saya terasa ada di luar negeri. Sungguh beda. Sebelum ada sedikit paparan sedikit, ini ada tim IT saya Pak Wahyu. Kebetulan dia baru sempat hadir dan mungkin nanti membantu teman-teman di. Tapi saya pengantar dulu ya. Sekali saya terkesima Pak Dir, Pak Bendi, saya terkesima dengan pengelolaan universitas yang sangat-sangat profesional. Di acara saja seperti ini, sudah seperti ini kita lihat, apalagi ke depan. Jadi makanya saya merasa sangat terhormat Pak Direktur, saya bisa diundang dan saya bisa mengenal Universitas Terbuka. Insya Allah saya juga akan minta Ibu Astrid, saya mau jadi pemakai jaket kuning juga di sini. Baik, teman-teman sekalian, saya ini sekedar berbagi saja ya. Artinya kalau materi ini kan gampang, tetapi saya lebih menitik beratkan pada bagaimana menyemangati teman-teman yang ada sekarang. Saya izin, saya lebih suka saya berdiri karena laki-laki dong bilang mesti berdiri. Tapi sebelum saya lanjut,
berkesan dengan yel-yel tadi. Bisa berdiri dulu, teman-teman sekalian. Nah, kalau berdiri begini kan dia semangat. Oke, kita yel-yel yang pernah kita sampaikan tadi ya dari sini. Ada 3 UT. Oke, pertama UT bisa, UT oke, UT luar biasa. Terima kasih. Baik, adik-adik sekalian, perkenalkan diri saya dulu. Saya nama Mulyadi Wowor, nama Jawa, marga Manado, kelahiran Irian Barat. Nah, itu Indonesia tuh. Saya kelahiran di Tidore, ibu kota Provinsi Irian Barat pertama. Nah, saya kelahiran di Tidore, Sosiu dulu namanya Sosiu. Bapak saya orang Minahasa, kemudian diminta negara untuk datang bekerja di Provinsi Irian Barat. Ketemu seorang wanita cantik Maluku Utara, kemudian mereka menikah dan lahirlah saya. Nama kenapa Mulyadi? Saya bilang ke bapak setelah saya dewasa, saya tanya kenapa Mulyadi? Supaya nggak bisa pergi di seluruh Indonesia. Di samping mulia itu kemuliaan dan adi utama, tetapi itulah nama yang diberikan oleh Tuhan. Padahal lama-lama saya tahu pada waktu saya lahir ada Dirjen Kementerian Sosial waktu itu namanya Mulyadi, Pak. Jadi doa bapak kira-kira kau bisa jadi orang besar. Begitu. Terima kasih. Teman-teman sekalian, saya ingin memberikan semangat. Berapa jam kira-kira? Kamu menunggu dari 1 jam ya? Oke, 1 jam. Tolong diingatkan ya. Enggak, saya masuk di ruang yang berbeda, Pak. Saya tahu teman sekalian, saya ingin memberikan sedikit gambaran tentang mengapa kita perlu sekolah dan kenapa universitas terbuka jadi pilihan kita. Saya kerja di Balai Bangda Provinsi Maluku Utara sudah masuk tahun ke-5, karena pindah-pindah. Sebelum saya di Balai Bangda, saya kepala Badan Diklat atau kepala BPSDM. Sebelum itu saya kepala Dinas Koperasi dan UKM. Sebelum itu ada saya juga Dinas Pertanian. Perjalanan itu kemudian saya bisa melihat teman-teman yang ada di provinsi, di kantor saya pada waktu itu yang saya pimpin. Kenapa ini saya harus sampaikan kepada teman-teman sekalian? Karena di sini ada yang sudah efektif ya, yang sudah kerja dari kepolisian ada ya, dari kepolisian, ada yang sudah PNS, ada yang masih tamatan SMA. Yang mana tamatan SMA mana? Yang baru, yang SMA, yang masuk kuliah, yang belum bekerja, ada berapa banyak? Angkat, yang belum angkat tinggi kan? Yang malu-malu kan? Masih banyak ya? Oh, yang lain ini semua sudah kerja ya? Dari kepolisian semua, kepolisian, dan ada PNS dari Pemda? Dari Pak, ada 1 orang yang sudah PNS. Oh, ada dari Pemda, baik. Terima kasih. Sumber daya, dari sumber daya mineral. Sumber daya mineral, baik. Kalau yang ada sebagian saya lihat ada yang kenal saya, tapi mudah-mudahan yang lain yang belum kenal saya bisa hari ini kenal saya. Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, ada sedikit yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Di tahun 2011 saya diundang UGM. Saya satu usrat, saya S2 di UGM. Saya diundang UGM dalam rangka memberikan pembekalan kepada lulusan diploma S1, S2 di tahun 2011. Saya terima undangannya, Mulyadi Wowor diundang panitia wisuda untuk memberikan pembekalan. Saya terima surat itu. Saya waktu itu jabatan saya eselon 3 di Kota Tidore, pemerintah Kota Tidore Pulau. Saya baca surat itu,
Saya lihat, ini betul kata Anda. Iya. Karena pada waktu saya lulus, itu yang memberikan pembekalan itu kalau bukan dia dirjen, bukan menteri, dia anggota DPR RI atau pengusaha sukses. Ini mulai diwur, yang mengenal di Tidore dan panggil konyol. Sementia. Makanya saya tanya oleh panitia, ini benar? Iya, memang dia diwur itu cuma satu. Apalagi di Tidore, saya pikir jangan sampai biasa kan orang ada hoax gitu ya. Tetapi saya tanya betul. Disetujui oleh rektor pada waktu itu Pak Sudarwadi, kemudian Pak Ketua Umum Kagama waktu itu Pak Sultan. Saya hadapkan ke Pak Wali Kota, Pak Mahifar. Pak Wali izin Pak, saya ada perundangan ini, jadi saya minta izin waktu untuk meninggalkan kantor untuk menghadiri. Itu buka kamar, betul baca. Nyong, ya bisa pakai saya nyong. Nyong, ini betul kata. Ini UGM. Panggil mana? Ini bukan Universitas Nuku dia. Kantor Universitas Nuku di Tidore. Ini bukan Nuku. Ini UGM. Nggak betul. Saya telepon. Panitia di Bovika, ini Pak Wali Kota, minta konfirmasi apakah stafnya diundang betul atau tidak. Ternyata betul. Kalau gitu apa yang mau minta? Saya cuma minta doa sih. Untuk saya berangkat. Setelah saya sampai sana, saya masuk ke bilang, yang mana Pak Fikar yang Pak Mulyadi ini? Ya Allah, kacupit satu. Jadi hari ini saya hadir juga diminta oleh Pak Direktur untuk bisa berbagi pengalaman dengan teman-teman sekalian. Jadi, tapi di sana dengan di sini beda. Karena di sini universitas yang sangat besar ada di seluruh Indonesia dan kemudian bertaraf internasional, dan universitas dengan metode pembelajaran digital pertama di Indonesia. Tepuk tangan dulu buat. Baik, sedikit Pak cerita sedikit. Silakan Pak. Ini saya sedikit gambaran umum. Mengapa orang studi? Saya bilang teman-teman, saya juga pengalaman orang tua memang pegawai kecil golongan 2, kemudian bisa mensekolahkan 6 orang anak. Alhamdulillah sampai selesai kami 4 orang magister, semua kerja PNS, 2 di swasta yang sudah levelnya tinggi di BUMN dan di Jakarta. Nah, kenapa toh harus sekolah? Kenapa orang harus menambah ilmu? Karena dengan sekolah, dengan menambah ilmu, kita banyak memberikan sesuatu yang akan nanti bisa untuk pekerjaan kita. Sekarang Anda manusia baru sama dengan saya dulu manusia baru. Tetapi apa yang ingin saya sampaikan di teman-teman sekarang, saya ingin dari awal saya ingin bahwa Anda harus menjadi mahasiswa yang serius bekerja. Kenapa? Saya senang karena dengan di UT ini, kata Pak Direktur, mereka sudah sangat familiar dengan internet, sangat familiar dengan laptop. Ini rahasia ya, baru bisa dikasih tahu di luar ya, bahwa sekarang ada pegawai di provinsi juga yang masih cari-cari lagi mau ketik, padahal di HP dia bisa, tapi untuk komputer tidak bisa. Tetapi ada sistem penerimaan pegawai baru dengan CAT, sistem CAT itu kemudian menseleksi secara alam yang tidak bisa akan ada kesulitan. Nah, saya senang teman-teman atau adik sudah masuk di universitas yang menurut saya telah mempersiapkan generasinya yang akan menjadi orang-orang pemimpin yang paham tentang kondisi dan kebutuhan yang akan dibutuhkan di masa depan. Adik-adik, ketika kita bersekolah, Anda di sini kan tidak sering tatap muka ya Pak ya, tapi kemudian kita mandiri.
Nah ini sebenarnya yang harus ditekuni dan dibanggakan sekarang. Kenapa? Sekarang ada 447 pegawai pemerintah provinsi yang disetarakan, dialih status menjadi fungsional. Dulu kepala, sekretaris, kepala bidang, ada eselon 4, kepala seksi atau kasubag. Sekarang eselon 4-nya habis. Dia pindah ke jabatan fungsional. Nah, jabatan fungsional itu beda pola kerjanya. Kalau dulu saya disposisi ke bawah, karena eselon 3 kepala bidang atau sekretaris bikin ini. Sekretaris, dia pemalas deh, ke bawah di eselon 4 bikin ini. Eselon 4 dia kemarin, panggil Wahyu, sudah Wahyu ini bikin akan ini. Itu yang JK bilang, dari atas ternyata yang bikin itu orang bawah, bukan orang. Tapi sekarang yang jabatan fungsional itu saya sampaikan di Pak Direktur bahwa mereka itu harus sendiri, mandiri, harus bekerja mandiri. Dulu disposisi, sekarang tidak. Mengejar angka kredit, dia harus orangnya harus kreatif, harus inovatif. Nah saya senang Bapak Ibu, adik-adik, persiapkanlah diri menjadi orang-orang yang kreatif melewat UT. Saya bilang UT ini bukan universitas terbuka tapi universitas terbaik. Kita tepuk tangan untuk UT. Teman-teman sekalian, jadi saya ingin memberikan gambaran ya. Jadi kalau yang sudah bekerja, saya berharap bahwa dapat berbagi ilmu dengan teman-teman yang ada di kantor. Semangatnya, harusnya kita menjadi yang terbaik. UT itu terdepan dan terinovasi. Jadi harusnya kita yang memberikan diri kita bahwa saya UT. Saya tadi bilang saya UGM, saya down lagi. Karena saya lihat paparan-paparan UT itu luar biasa kan. Saya bilang insya Allah nanti saya mau bicara di Wall Street. Boleh saya pakai jaket kuning di sini, karena banyak kemudahan, tetapi dia punya sebenarnya fasilitas teknologi yang luar biasa. Jadi saya ajak teman-teman, mari kita bangga dengan UT. Saya kuliah di UT, harus kita membanggakan UT dan tunjukkanlah bahwa kita mahasiswa UT lebih dari yang lain. Bersedia? Harus. Bapak Ibu sekalian, di tempat kami, saya ini belak-belakan. Kita cerita bahwa ada dari Manado, Makassar, Ternate dengan segala universitas yang ada di sini. Tapi begitu masuk di alam kerja, motivasinya beda. Kita sebentar mau buat survei tentang tamatan mana yang paling malas supaya pembawa rektor ini. Jadi mahasiswa tak siap ternyata. Nah, saya tak mau UT nanti disurvei bahwa UT tidak paling inovatif. Nah, saya berharap UT harus jadi terdepan dan yang terbaik ya dalam survei. Amin. Bapak Ibu sekalian, saya sebenarnya gambaran di kantor, dan saya lebih suka berbagi ya, supaya memberikan semangat buat teman-teman di UT bahwa saat ini yang kita lihat kondisi di setiap kantor itu masalahnya SDM. Di provinsi masuk kantor kadang terlambat, alasan bikin ya, alasan tuh bos Pak kapan sampai sebelah rumah tetangga pesunah saya minta izin dong ada koro di sebelah aku kita jadi mau ini basuna kan bukan mau ini tukang sunah. Jadi tumbuhkanlah dalam diri masing-masing itu bahwa itulah pekerjaan kita dan disitulah tempat mencari nafkah. Sampai mama pesan dimanapun Ngana bekerja lakukanlah terbaik supaya dapat berkah. Saya di kantor kadang saya ada kaca yang kurang bersih saya lap sendiri. Jadi dari cleaning datang Pak saya lap terus sudah Ngana ambil bagian yang lain. Biarlah saya mensyukuri dan mengabdi ke kantor saya ini karena setiap hari dia melindungi saya dan setiap bulan saya mendapatkan rezeki di situ.
Jadi saya pesan ke teman-teman, jangan pernah merasa terlalu hina ketika kita mengerjakan sesuatu yang ikhlas. Anda tidak tahu berkahnya ada di situ. Ya, saya pesan adik-adik. Jadi pengalaman saya selama ini, alhamdulillah dalam perjalanan karir itu dimudahkan. Mudah-mudahan Allah terus memudahkan. Karena di provinsi sekarang sementara kemarin ada 5 orang, tahu? Kemarin ada 5 orang terganti, nanti udah bilang ada lagi yang terganti. Tapi kita harus ya, dimanapun kita ditempatkan, berbuatlah yang terbaik. Saya kepala BPSDM. Kemarin saya ikut tim 2 di Makassar. Hari itu saya lulus. Hari itu pun saya dipindahkan ke Balitbang. Jadi kepala lang sampai bilang, saya dengar Pak Mul pindah Pak. Terus proyek perubahannya ada proper, kita kan kalau tim itu ada proper. Propernya gimana? Apa ada kelanjutan? Harus ada kelanjutan. Karena pada waktu itu kebetulan di LAN Makassar itu saya ranking 1. Dan mulai saat itu saya dorong ke teman-teman semua untuk harus jadi yang terbaik untuk menunjukkan Maluku Utara juga bukan orang melihat dari sebelah mata. Ya, saya berharap teman-teman yang hadir hari ini dengan jaket kuning banggakanlah UT itu menjadi potensi Maluku Utara untuk membawa bahwa kita juga bisa seperti apa yang kita sampaikan. Apa perlu materi lagi? Skip lagi. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita di era, orang bilang era digital, menuntut orang-orang yang harus lebih kreatif dan inovatif. Saya kemarin diundang Unhair, ada kegiatan Kedai Reka. Kedai Reka itu adalah kegiatan yang dibuat program inovasi dari Kemendikbud Ristek Ristek. DP narasumber itu sama dengan muda-muda 2 orang. Satu DP nama Arafah, satu desa itu, Mbak desa. Ternyata yang laki-laki itu dia luar biasa. Cek dia putra Maluku Utara, tinggal di Ngadi. Mamanya kemarin saya kenal karena kebetulan alumni UGM, Ibu Fatnun, orang Makassar ya. Iya, anaknya ternyata itu. Sebagai orang di Maluku Utara bangga, dia adalah tim inti dari menteri yang cukup milenial ya. Nah, saya berharap bahwa jangan melihat muda, tetapi karya dan inovasi itu sangat dibutuhkan. Dan itu semua ada di UT. Saya lihat semua ada di UT. Fasilitasnya yang tergambar di papan di sini luar biasa. Apalagi dia sudah menjadi badan hukum. Banyak hal yang disampaikan oleh Pak Direktur tadi bisa dibangun di sini sebagai fasilitas. Dan itu yang harus kita harapkan. Orang bilang Maluku Utara, sudah. Kalau dia PPS grade 7 tongkas turun 6 sudah for Maluku Utara, kita malu. Bagaimana? Tolong ke juara 1 sini dan juara 1 Jakarta beda, tidak. Juara 1. Dia bilang, di sana kan begini, itu tergantung dari diri sendiri sebenarnya. Dosen atau guru-guru di sekolah itu memang kadang cara mengajarnya dan orang kelakuan kalau lebih bagus dosen ada atau pulang, guru ada itu tepuk tangan itu pulang. Nah, tantangan ini kuliah di UT terus ada laptop. Nah, Anda mau kuliah atau tidak sekarang tergantung Anda sendiri. Masa depan itu tergantung laptop dan jaringan. Saya ingin memberikan motivasi ya teman-teman. Saya ini kesana-kesana pensiun lewat.
habis. Tapi yang mau kasih lanjut negeri ini adalah adik-adik semua, generasi-generasi penerus. Tunjukkanlah bahwa orang juga orang di timur itu lebih baik daripada orang di barat. Kenapa? Saya di forum-forum tertentu saya bilang, bos, masa orang punya anggaran kecil di timur? Mau tahu, itu matahari itu terbit dari mana? Dari timur. Tapi tong so terbit itu masih tidur, itu persoalan. Kan kamu? Jadi begini, orang harus bangun lebih pagi dari itu. Kalau mau bilang jarak, saya kalau ke Jakarta rapat koordinasi, kadang-kadang bayar. Kenapa? Yang di sana itu bukan kepala badan, bukan dompet eselon 3, tapi eselon 4 yang staff yang bicara. Dong yang paparkan ini begini, untuk ini harga-harga saja. Nah, saya ingin teman-teman menjadi orang-orang yang nanti membanggakan Maluku Utara lewat UT dan spesifik program yang Anda ambil. Tapi pesan saya satu, tetap berinovasi, kreativitas itu dibutuhkan. Saya hari ini Balik Banda itu dituntut untuk menaikkan indeks inovasi daerah. Indeks inovasi daerah itu dituntut oleh Kemendagri untuk kita daftarkan. Sampai hari ini orang baru apa inovasi yang daftar. Saya sudah roadshow ke OPD, LSM, teman-teman yang lain. Ada yang bilang begini, saya nggak bikin inovasi dan cara bikin inovasi tuh gaji dan tunjangan cara berubah. Itu pola pikir yang sebenarnya tolong harus pikirkan. Kalau kamu buka YouTube, inovasi daerah, Indramayu, Sukabumi, Jakarta, Makassar, luar biasa. Padahal hal-hal kecil. Nah, inovasi saat ini itu sangat-sangat dibutuhkan. Kreativitas dari teman-teman mahasiswa itu sangat dibutuhkan. Kemarin kedai Reka itu dia memberikan anggaran untuk kegiatan-kegiatan penelitian inovasi-inovasi di daerah. Jadi dibuka peluang untuk siapa saja, dari dosen-dosen yang melibatkan dengan mahasiswa S1. Itu dibuka anggaran. Nah, kita dibutuhkan. Saat ini kalau orang lihat, adik-adik nanti kalau mau lihat survei tentang misalnya UKM di sini 4 orang itu di Komodo, tuh. Bikin sirup pala, bikin abon. Itu sih yang tahu lihat atau biasa tampurun kalau gosok-gosok sedikit bikin ikan. Itu saja. Apakah tidak ada yang lain? Atau sudah orang punya satu atau ikut? Tapi harusnya orang bisa melihat yang lain. Orang melihat di akhir di akhir tahun ini itu ada sale Tidore. Apa yang harus orang buat untuk sale Tidore? Mungkin ada dukungan dari UT, teman-teman kreatif untuk membuat dukungan semacam atau apa dalam video pendek untuk mendukung festival sale Tidore nanti misalnya. Terus kemudian mungkin ada teman-teman yang punya usaha kreatif di UKM, apa yang harus kita siapkan? Bikin kaos sale Tidore, nanti orang minta satu tampang betul pajak. Karena orang ini kadang-kadang jiwanya masih jiwa kalau orang bilang lebih banyak tuh beli daripada orang memproduksi. Contoh, PNS apalagi ibu-ibu kalau ada tugas ke Jakarta, dong bawa dompet kofor itu 2, tapi ringan. Bawa 2 gimana nih? Pulang terada. Itu Tanah Abang. Bagaimana Bu Dokter? Tanah Abang, apa Pasar Cempaka, apa satu yang di Tamrin City, termasuk saya punya tuan di berita. Mana dari mana? Anak kemarin sini di Tamrin City. Aduh, berapa lagi mau bayar? Bagasi lagi. Tapi itu, padahal jilbab
Kembali ini. Apa orang sini tak bisa bikin? Kita tanya. Apa tuh tak bisa bikin? Orang nyebutnya yang ada gaji itu bisa beli. Tapi kapan orang bisa menciptakan kreativitas untuk kemudian memproduksi? Ini tantangan buat kita. Saya bilang hari ini saya masuk keluarga besar UT. Hadir izin. Mari kita sama-sama. Tidak saja di belajar, tapi kemudian implementasi. Sekarang, tentang pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia itu Maluku Utara, tetapi memang disumbang oleh sektor pertambangan. Ironinya, di daerah pertambangan itu persentase kemiskinan tertinggi. Coba menyebut data statistik. Halting ada ferronikel, Antam dan lain-lain itu sekitar 25%. Kemudian Halting ada IWIB dan rombongannya di sana itu masih 15%, tertinggi. Apa yang salah? Ini orang Mare bilang the big question mark, pertanyaan besar yang harus kita jawab. Terus di satu sisi Maluku Utara indeks kebahagiaannya tertinggi lagi. Itu tepuk tangan untuk bahagia. Ibu-ibu bilang begini, tara tertinggi bagaimana ku? Bagaimana ku? Orang Basuna me barongge. Barongge. Hari jadi me barongge. Terus ada tuh Haji Ali kan. Apa? Pangkalan ojek kan. Itu lagu pakai kaki. Dan tak masalah menyangkut minyak goreng, tak masalah. Tapi kalau Haji Ali mati lampu itu masalah. Tak bisa orang itu kaki. Itu fenomena. Dan ini keunikan Maluku Utara. Maluku Utara itu bensin naik 1.000 orang tak masalah. Tapi di Jawa naik 100 orang protes demo. Orang di sini yang penting ada. Tak pernah ada masalah. Itu sebenarnya keunikan masyarakat Maluku Utara. Jarang demo itu biasa sudah ada pesanan-pesanan tertentu yang dan Maluku Utara. Tapi di sini orang mau coba merubah mindset lewat teman-teman UT. Orang mau coba merubah mindset teman-teman yang lain mengarah kepada mari orang berkreasi, kreativitas ditumbuhkan untuk kemudian kita berproduksi. Jangan tolong ketinggalan dengan daerah-daerah yang lain. Daerah paling subur Halmahera luas. Jadi Cota mati itu masih minta dari Manado. Kan? Betul kan? Tuh. Saya dulu di Tidore turun evaluasi di Kusu di Payahis, Kusu Sinop. Tunggu pagi-pagi, ibu-ibu berkumpul. Mau bibi, apa ini pagi-pagi berkumpul? Tunggu mas. Mas apa? Mas penjual sayur dari Koli Transmigrasi. Subhanallah. Padahal dompet belakang rumah di tanah peluas. Karena orang itu kan di situ kan daerah penghasil ikan, ada nelayan dan jual ikan. Dan tunggu mas datang. Ntar bisa dapat tanam di situ. Sudah mas datang, mau tinggal balik saja untung pakai batanam aja itu. Itulah sebenarnya mental yang harus orang rubah. Memang merubah sistem ini atau merubah mindset ini susah, tapi mulailah dari dompet diri. Kalau orang mau disiplinkan orang, you tahu